sekitar makam Sunan Gunung Jati ada beberapa petilasan sang wali berupa 7 buah sumur yang dianggap keramat. Bahkan sampai sekarang, ketujuh sumur yang menyimpan berbagai misteri ini masih didatangi peziarah dari berbagai tempat. Ada yang menggunakannya untuk mandi, membasuh muka, atau meminum airnya untuk suatu tujuan tertentu. Sumur yang lokasinya berada di area makam Sunan Gunung Jati, di antaranya Sumur Kanoman, yang berarti sumur muda. Sumur Kanoman ternyata sering didatangi orang yang ingin mendapat berkah kesehatan, baik jasmani dan rohani, serta awet muda. Kemudian Sumur Kasepuhan, berasal dari kata sepuh bermakna tua. Sumur Kasepuhan ini sering didatangi orang yang menghendaki berkah mulia dan dewasa. Selain itu juga meminta berkah jabatan, kepemimpinan, dan karisma. Sumur Jati, secara filosofis jati bermakna sejati. Sumur ini memiliki makna bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran syariat agama Islam dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang sejati. Sumur Kemuliaan, yang lokasinya berada di Masjid Dok, Pasambangan, Jumeneng, Ing Ratu. Dipercaya masyarakat sekitar agar mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya di hadapan Sang Pencipta dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sumur lainnya berada di seberang kawasan makam. Ada Sumur Tegang Pati atau Kahuripan. Sumur ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai sumur untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk pada diri manusia seperti dengki, ria, dan sombong. Jadi, tidak ada yang perlu disombongkan, karena manusia di dunia itu pasti akan menghadap Sang Pencipta. Kemudian Sumur Jalatunda, yang merupakan sumur peninggalan Sunan Kalijaga. Pada waktu itu, Sunan Kalijaga sedang berada di tempat Sunan Gunung Jati untuk acara perkumpulan para wali songo, tanpa sengaja meninggalkan jalannya di suatu tempat. Di tempat itulah kemudian muncul sebuah sumur. Akhir ada Sumur Kejayaan. Sumur ini bukan untuk meminta kejayaan dalam hal materi, namun dipercaya masyarakat untuk memperoleh keselamatan dan perlindungan diri dalam iman dan ketakwaan. Lain halnya dengan Taman Sari Gua Sunyaragi atau lebih dikenal Istana Karang. Ada banyak cerita menarik di sini. Dari bangunannya yang konon dibangun dari batu karang hingga pintu yang konon tembus ke Mekah dan Cina. Yang mengherankan adalah bangunan ini disusun menggunakan batu-batu karang. Akan tetapi di Cirebon tidak ada daerah yang memiliki batu karang. Memasuki area Taman Gua Sunyaragi, ada kekaguman terhadap bentuk bangunan sekaligus aura mistis yang sangat kuat yang kerap dirasakan para pengunjung. Mitosnya, bangunan yang dibuat oleh Pangeran Kararanggen Cicit dari Sunan Gunung Jati di tahun 1703 ini menggunakan batu-batu karang yang berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa yang pembangunannya konon dibangun oleh makhluk gaib. Menurut cerita, bangunan ini disusun menggunakan putih telur. Bentuknya yang unik, disusun menyerupai megamendung, kepala barong, gajah, dan ada juga menyerupai tengkorak yang digunakan untuk mengintai. Sunyaragi sendiri merupakan gabungan 2 nama. Sunya berarti sepi dan ragi berarti raga. Maksudnya tempat menyepikan raga. Pangeran Kararanggen saat itu membangun Taman Sari Gua Sunyaragi sebagai tempat beristirahat dan pertapaan keluarga Kesultanan Cirebon, sekaligus tempat penggemblengan tentara Kesultanan Cirebon dahulu kala. Sejatinya, Gua Sunyaragi juga digunakan sebagai benteng pertahanan kala itu. Istana Karang ini memiliki 10 gua yang dipakai untuk bersemedi. Masing-masing nama guanya yakni Gua Pengawal, Pandai Kemasan, Simanyang, Peteng, Langse, Arga Jumut, Padang Ati, Kelangenan, Lawa, dan Gua Pawon.
Gua-gua tersebut pun kadang digunakan sebagai tempat berlatih untuk para prajurit Kesultanan Cirebon. Ada kisah magis yang terkenal di kawasan Gua Sunyaragi ini. Terdapat 2 ruangan kecil yang terbuat dari batu bata dan disebut sebagai pintu. Letaknya ada di bagian belakang dari pintu masuk Taman Sari Gua Sunyaragi. Ruangannya kecil, hanya muat untuk 1 orang dan tak ada yang istimewa. Namun mitosnya, 2 ruangan itu diyakini bisa tembus ke Mekah di Arab dan Cina. Konon, masih ada saja orang yang datang ke tempat ini untuk menyepikan diri, mencari berkah, ataupun menjajal menembus ke alam gaib. Itu orang dari Banten ya, itu nggak percaya. Dia pengen ngebuktiin gitu. Kata saya, mangga silakan. Pas keluar dari situ, saya tanya, gimana mas? Perasaan dia itu ada bangunan-bangunan kuno. Suruh nyoba yang ke arah Cina, dia nggak mau. Waktu itu ada orang dari Jakarta ya, malam ya, ada 2 orang minta antar ke sini ke Sunyaragi ya. Duduk dulu di Mandai Beling ya, duduk. Ketaunya ada cahaya dari pohon bambu ya, pohon bambu kuning. Itu persis di sekitar patung Perawan Sunti ya. Itu dikejar sama orang Jakarta itu, termasuk saya yang ikut kejarnya. Itu batu, semacam batu cincin lah gitu.